Puji Tuhan, selamat malam Bapak, Ibu, dan semua saudara. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Tolong beri jempol. Oke, puji Tuhan. Kembali malam hari ini kita bertemu lagi, kita berjumpa kembali di dalam RBK atau Rahasia Berkeluarga. Nah, setiap kali saya mempersiapkan akan pelayanan-pelayanan di dalam RBK maupun harmoni keluarga, apapun yang tentang keluarga, ya, apapun yang tentang keluarga. Tuhan itu ingatkan satu ayat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-32, itu bicara perikop itu bicara mengenai kebenaran-kebenaran mengenai keluarga. Nah, dikatakan begini, rahasia ini besar, yaitu rahasia hubungan suami dan istri. Rahasia ini itu besar, karena dua menjadi satu, ya laki-laki dan perempuan, lalu menjadi pasangan yang sepadan, yang Tuhan rencanakan. Tuhan katakan rahasia ini besar. Sebetulnya laki-laki bisa menjadi satu dengan perempuan, lalu menjadi baik, menjadi rukun, hidup di dalam keadaan yang baik. Itu sebuah rahasia yang besar yang dirindukan oleh banyak keluarga. Dirindukan oleh banyak keluarga. Karena acap kali kita bertemu dengan keluarga-keluarga yang berantakan, nyaris berantakan. Kemudian dalam keluarga itu hambar, tidak ada lagi kehangatan, yang ada hanya kesuaman, ya saling membiarkan satu dengan yang lain, tidak ada sukacita, tidak ada satu kegairahan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan. Kadang-kadang kita bertemu dengan keluarga-keluarga suami istri yang sudah dingin, orang tua anak yang tidak perang panas itu tidak, tapi perang dingin, saling mengacukan satu dengan yang lain, saling membiarkan satu dengan yang lain. Dan kadang-kadang itulah yang kita lihat, dan tidak mustahil juga itu yang kita hadapi dalam keluarga kita. Nah, Tuhan itu ingin bahwa keluarga itu suami istri, khususnya suami istri terlebih dahulu. Karena begini, kalau suami istri itu hubungannya bagus, interaksinya bagus, saling membangunnya itu bagus, bukan hanya di dalam komunitas sel kita saling membangun, tapi dalam keluarga suami istri lalu saling membangunnya itu bagus, saling mendukungnya itu bagus, saling menguatkannya itu bagus. Lalu suami istri dua betul-betul menjadi satu dan menjadi kekuatan yang ajaib. Nah, firman Tuhan katakan rahasia ini tuh besar. Rahasia bagaimana suami dan istri bisa nyatu dari latar belakang yang berbeda, ya, dari latar belakang yang berbeda, kadang-kadang dari karakteristik yang yang berbeda satu dengan yang lain, ya, ada yang satu keras, yang satu lembut, ya, ada yang dua-duanya keras. Nah, kami berdua ini dua-duanya keras, ya. Jangan dilihat kalau pas begini senyum-senyum, tapi kalau di rumah dua-duanya keras. Nah, satu keras, satu lembut, ya, satu keras, satunya lagi lebih keras, satunya lembut, yang satu lembut. Nah, kadang-kadang suami istri itu sebuah misteri. Perjodohan itu misteri sekali. Mencari yang pas menurut ukuran manusia itu sulit sekali. Ya, yang terjadi adalah kadang-kadang kok bisa ya orang ini menikah dengan orang ini, yang ini keras menikah dengan keras, keras menikah dengan lembut, cerewet menikah dengan pendiam, pendiam menikah dengan pendiam, cerewet menikah dengan cerewet. Kadang-kadang itulah yang terjadi. Kombinasinya hampir tidak terhingga. Bagaimana itu bisa terjadi? Alkitab mengatakan rahasia ini besar. Apa rahasianya? Apapun yang menjadi latar belakang dari suami istri, saya kok percaya. Ya, firman Tuhan itu akan menolong kita. Anugerahnya Roh Kudus itu akan menolong kita sehingga kita ini bisa nyatu dan bisa menjadi mengalami pemulihan yang daripada Tuhan.
Karena apa? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat, dan kita tahu salah satu pemulihan yang akan terjadi sebelum akhir zaman, ya, sebelum zaman ini berakhir, di akhir zaman itu adalah pemulihan hubungan Kristus dan jemaat. Jadi saya ini yakin, kenapa ya, saya tidak tahu Tuhan panggil kita di dalam pelayanan keluarga, dan paling tidak sebulan kita bicara 3 kali di dalam di dalam pertemuan keluarga, 2 kali di harmoni keluarga, 1 kali di rahasia berkeluarga. Dan saya percaya ya, meskipun kadang-kadang Tuhan ini bahannya apalagi, tapi Tuhan selalu singkapkan dan wahyukan, dan saya semangat, saya bergairah karena percaya bahwa saya akan melihat keluarga-keluarga itu akan mengalami pemulihan yang ajaib. Kenapa? Karena itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Nah, malam hari ini ada satu tema yang saya ambil sebetulnya dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, yaitu bersama mewarisi akan kehidupan ini, mewarisi akan kasih karunia Allah. Itu yang kita ingin pelajari malam hari ini. Baik, silakan Pak Budi, bisa ditayangkan gambar demi gambar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah bersama mewarisi akan kehidupan, ya, bersama mewarisi kehidupan. Mari lihat gambar berikutnya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Saya percaya ini bukan ayat yang pertama kali saudara baca pada malam hari ini, ya, pada sepanjang hidup saudara. Ini bukan pertama kali saudara baca pada malam hari, tapi saya berdoa Roh Kudus akan mewahyukan kepada kita, mewahyukan kepada Bapak, Ibu, saudara, dan kami semuanya, sehingga ayat demi ayat ini akan berbicara dalam kehidupan saudara, lalu terjadi perubahan pikiran. Ya, pikiran kita diganti dengan pikiran Tuhan, diganti dengan pikiran Kristus. Lalu sikap kita ada metanoia, ada perubahan pikiran, ada pertobatan. Pikiran berubah, tingkah laku berubah, tabiat berubah, karakter menjadi lebih baik seperti karakter Kristus. Nah, itulah yang kita rindukan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Nah, ini satu perikop sebetulnya, tapi saya akan baca dari ayat yang ke-7 terlebih dahulu sebagai sebuah awalan, sebagai sebuah motivasi awal. Dikatakan begini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai, nah perhatikan baik-baik, teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, ada kalimat dikatakan teman pewaris dari kasih karunia. Dalam terjemahan yang lain, itu di bagian yang bawah dikatakan sekutu. Dalam menerima berkat Allah, yaitu kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang diberkati, saudaraku. Nah, mari tangkap terlebih dahulu begini. Kalau ayat ini dituliskan, saya menangkap begini, ada satu kerinduan hati Tuhan, bahwa Tuhan itu memberkati masing-masing dari kita secara personal. Ya, secara personal Tuhan itu memberkati kita semuanya. Betul bahwa masuk surga itu tidak gandeng-gandengan, itu betul. Ya, tapi sebagai suami istri, kalau saudara tangkap akan ayat ini, ada kerinduan hati Tuhan supaya suami istri itu menjadi teman, menjadi sekutu, menjadi teman sepakat yang tidak terpisahkan. Lalu dalam kesepakatan itulah suami istri bersama-sama mewarisi dari kasih karunia.
Mewarisi apa? Mewarisi berkat, mewarisi kehidupan, mewarisi kemurahan Tuhan, mewarisi akan kebaikan Tuhan, mewarisi segala sesuatu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Saya dan Bu Indah, Anda semua sebagai suami istri, itu bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri. Terserah dengan suamiku, terserah dengan istriku. Yang penting aku diberkati. Kalau saudara membaca ayat ini, bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan mengatakan kamu nanti di dalam ayat-ayat sebelumnya, itu suami harus bagaimana, istri harus bagaimana, supaya suami istri itu menjadi apa ya, bejana yang utuh, bukan bejana yang terpecah. Ya, tapi bejana yang utuh, bukan suami lalu mementingkan dirinya sendiri, yang penting aku happy, yang penting aku senang, terserah dengan istriku, lalu kita tidak memperhatikan perasaannya, kita mengabaikan akan kepentingannya, kita mengabaikan kebutuhannya, kita mengabaikan perannya, kita mengabaikan perasaannya, yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Nah, Alkitab tidak mengajar begitu, apalagi dalam konteks suami istri. Masing-masing suami istri, setiap pasangan haruslah menjadi teman, menjadi sekutu ketika bersama-sama mewarisi mewarisi akan kasih karunia Tuhan, mewarisi akan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan ingin sebagai suami istri itu kita tidak terpisahkan. Saya berharap kita memahami kerinduan itu. Alasan kenapa saya dan saudara semuanya dinikahkan oleh Tuhan, dipertemukan dengan pasangan hidup saudara masing-masing. Alasannya itu menjadi satu. Ya, bukan lalu dinikahkan, diberkati, menjadi satu, lalu setelah itu hidup sendiri-sendiri. Serumah tapi pikirannya sendiri-sendiri. Serumah tapi saling mengabaikan. Serumah tapi tidak saling menghormati. Serumah tidak memahami peran satu dengan yang lain. Serumah tapi saling menyakiti. Serumah saling mengabaikan. Serumah tapi saling mengesampingkan satu dengan yang lain. Serumah tapi tidak memahami dan menghormati peran masing-masing. Padahal harusnya Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita. Tuhan menjodohkan kita. Dua menjadi satu, saudaraku. Dengan tujuan saya dan Bu Indah, saudara dan pasangan masing-masing, itu menjadi teman sekutu dalam menerima berkat Allah. Tuhan punya kerinduan ketika dia memberkati suami, istri juga diberkati. Itu sama-sama menikmati ya. Jangan lalu suami diberkati, istrinya iri, istri diberkati, suaminya jengkel, suami mendapat promosi, istrinya marah-marah, istri mendapat promosi, suaminya tidak senang hati dan sebagainya. Nah, Tuhan ingin memberkati suami istri dalam sebuah persekutuan, ya. Nah, karena itulah pahamilah peran masing-masing. Ya, nanti di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan kita harus memahami peran yang Tuhan sudah tetapkan. Sebagai keluarga, Tuhan punya maksud ilahi, tapi dia juga punya cara ilahinya supaya hasil dan keturunan yang kita hasilkan itu adalah yang ilahi. Tuhan punya maksud ilahi, Tuhan juga punya cara ilahi. Nah, karena itulah sebelum kita melanjutkan, saya berharap masing-masing kita, lepaskanlah ego kita, lepaskanlah kesombongan hati kita masing-masing, lepaskanlah kekerasan hati kita, lepaskanlah tuntutan kita. Ya harus dia dulu, Pak. Harus dia dulu, harus suami dulu, harus istri dulu. Saudaraku, Alkitab mengatakan hendaklah kita saling mendahulukan, saling mendahului satu dengan yang lain. Yang kuat menanggung yang lemah. Nah, itu adalah prinsip daripada kerajaan surga. Nah, karena itulah lepaskanlah ego, lepaskanlah kesombongan, lepaskanlah kekerasan hati masing-masing supaya apa?
persekutuan suami istri dalam mewarisi kehidupan itu boleh terjadi. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan belajar bagian demi bagian. Silahkan gambar berikutnya, Pak Budi. Nah, kita akan secara khusus, Bapak Ibu sekalian, belajar dari perikop ini. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, kita memang akan belajar satu perikop utuh itu. Rahasia berkeluarga pada malam hari ini, kita memang betul-betul akan menelaah. Kita akan mempelajari ayat demi ayat yang ada di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 secara utuh. Nah, dikatakan begini, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, tunduklah kepada suamimu. Kalau Bu Indah itu menerangkan mengenai arti kata tunduk kepada para istri, kepada para perempuan, itu dikatakan begini, bahwa tunduk itu artinya menerima dan mendukung apapun yang menjadi keputusan suami, menghormati peran suami, lalu apapun yang diputuskan suami itu nurut. Nah, bukan hanya nurut, didukung. Kadang-kadang ya sudahlah, kamu putuskan sendiri, kamu kerjakan sendiri. Nah, itu bukan tunduk. Itu bukan tunduk, itu malah ada unsur apa namanya? Unsur ngambeknya sebetulnya, ya. Jadi ketika tunduk itu oke, aku setuju. Aku sepakat, sekaligus aku mendukung. Istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ya, supaya jika ada yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, repotnya begini. Kadang-kadang ada pembenaran, perempuan itu suka ngomong, ya itu padahal di sini dikatakan tanpa perkataan, ya tanpa perkataan loh ya. Tapi kadang-kadang kita ada pembenaran, ya perempuan itu suka ngomong, ya suami harus mendengarkan. Oke, kalau kita dalam keadaan rileks, santai, jagong itu nggak apa-apa. Tapi dalam konsep ini bahkan dikatakan, hai istri, kalau ada suami yang tidak taat kepada firman, saudara dengan kelakuan istri, ibu-ibu dengan kelakuan istri, itu bisa memenangkan ya suami yang tidak taat bukan dengan perkataan, tapi dengan kelakuan. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, saya kok percaya ya semua bapak-bapak ini batin. Ini asik nih Pak. Alangkah baiknya kalau ini terjadi ya. Ya, kita semua merindukan bagaimana memiliki istri yang murni dan saleh ya. Saya akan tegaskan supaya Bu Indah juga mendengarkan dengan baik ya. Kalau perlu para istri, taruhlah tangan kananmu di depan dada sebagai tanda bahwa ibu-ibu semuanya setuju dengan firman ini. Tapi inilah keindahan daripada perempuan. Ya, inilah keindahan, inilah kemilau daripada perempuan, inilah mahkota daripada istri, yaitu ketika bagaimana murni dan salehnya kehidupan mereka, dan itu bisa memenangkan suami yang katakanlah tidak taat, bahkan anak-anak dan keluarga yang lainnya. Kita semua para bapak, para laki-laki merindukan ini. Ya, saya berharap para istri janganlah keraskan hatimu ya, kalau Roh Kudus berbicara jangan keraskan hatimu, tapi inilah yang yang kita arjakan, inilah peran yang Tuhan tentukan. Kita tidak sedang berdebat nanti suami juga ada bagian yang harus dilakukan. Inilah kerinduan yang Tuhan itu berikan dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa bagaimana istri itu diharapkan kemurnian dan kesalehannya hidup mereka. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut,
memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, para istri, para ibu-ibu, catatlah ayat-ayat ini dengan baik. Minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian, memberikan pemahaman, lalu minta kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Inilah yang terjadi dalam kehidupan para ibu, para istri. Ya, jangan kita keraskan hati kita. Nah, saya percaya begini, kalau suami tidak mengeraskan hati, kalau istri tidak mengeraskan hati, dan masing-masing melakukan bagiannya, masing-masing mengerjakan bagiannya, niscaya bahwa kita sebagai teman pewaris kehidupan, teman pewaris kasih karunia itu akan terjadi. Ya, lalu ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ya, perempuan-perempuan yang kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Nah, nanti Bu Indah akan bicara mengenai bagaimana Sarah taat kepada Abraham. Ya, dia akan lakukan bagiannya. Nah, tapi perhatikan ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, ini yang tadi saya bacakan di awal. Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Saudaraku, meskipun itu ayat yang mengenai istri itu banyak sekali, ya bisa berapa? 6 ayat ya. Ya, itu 6 ayat. Lalu suami itu cuma 1 ayat, bukan berarti tanggung jawabnya itu lebih ringan. Karena terjemahan lain yang mengatakan bahwa hidup bijaksana itu artinya memperhatikan keadaan dan kondisi istri, lalu penuhilah semua kebutuhannya, baik secara tubuh, secara jiwa, secara hati, secara perasaan. Jadi itulah yang harus dikerjakan oleh para suami, para laki-laki. Hidup bijaksana, memahami apa yang menjadi kebutuhan istri. Setiap istri dengan karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya, itu kebutuhannya lain-lain. Saudara tidak bisa sekedar cerita kepada teman pria yang lainnya, lalu kita kata, istriku kok begini ya? Oh, kalau istriku tidak begini, istriku lebih pendiam, istriku kok ngomong terus. Nah, kita tidak bisa bandingkan. Wah, berbahagialah kamu ya, kamu punya istri yang begitu dan sebagainya. Tidak, saudaraku. Setiap istri itu unik, ya. Setiap istri itu pasangan yang Tuhan tahu itu berjodoh dengan kita. Saudara, jangan bandingkan istrimu dengan istrinya orang lain, juga suamimu dengan suaminya perempuan yang lainnya. Tidak bisa. Itulah yang paling pas untuk kita. Jadi alih-alih kita memikirkan istri orang lain atau suami orang lain, kita harus fokus kepada bagaimana kita melakukan peran kita masing-masing supaya yang istri bisa hormat dan tunduk kepada suaminya, bisa membahagiakan suaminya dengan tingkah lakunya. Sementara yang suami tidak lalu, wah seandainya aku punya istri seperti temanku ini, tidak banyak tuntutan, orangnya nerimo, ya dikasih makan, tidak dikasih makan, nerimo, diberikan rok, tidak diberikan rok, nerimo, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan semua saudara, itu bukan arah pemikiran yang benar.
Masing-masing kita para suami, kita hanya perlu memperhatikan istri kita, tidak perlu memperhatikan istri orang lain. Wah, enak ya istrimu begini-begini dan sebagainya. Jangan dibanding-bandingkan. Ya, jangan dibanding-bandingkan ya. Masa perlu nyanyi? Wong kok ngene kok dibanding-banding ya, jangan dibanding-bandingkan. Tidak bisa. Nah, masing-masing kita para suami, perhatikanlah istrimu. Perhatikan tubuhnya, perhatikan jiwanya, perhatikan rohnya, perhatikan perasaannya, perhatikan gejolak hatinya. Nah, fokus kita para suami adalah bagaimana memahaminya. Memahaminya lalu memenuhi semua kebutuhannya, kebutuhan jiwanya. Oh, istriku ini suka kalau dia ngomong didengerin. Oh, istriku ini suka kalau dia katakanlah dihadiahi barang tertentu. Oh, istriku ini suka kalau difahami perasaannya, tidak suka dibentak, tidak suka dipotong kalau berbicara dan sebagainya. Nah, masing-masing istri fokus kepada suaminya. Masing-masing suami fokus kepada istrinya. Nah, kalau seperti itu, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Ya, bahkan suami harus menghormati istri dalam konteks ini loh, sebagai teman pewaris. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan ini. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Kalau saudara Bapak Ibu sekalian membaca ayat ini begini, tersirat begini. Kalau kita ini tidak nyatu dengan pasangan kita, itu berkat tidak maksimal. Ya, kalau saudara perhatikan akan ayat-ayat ini, kata-kata ini, kalau Tuhan itu pengennya suami istri itu nyatu dalam menerima berkat dan tersirat. Ya, kalau kita tidak menjadi satu, itu doa kita akan terhalang. Ada berkat-berkat yang terhalang. Nah, sebelum saya nanti sampai kepada closing, sampai pada keputusan, Bu Indah akan sampaikan beberapa poin mengenai hubungan Sarah dan Abraham. Dan sebelumnya nanti kita juga ada ruang tanya jawab. Ya, mungkin Pak Budi bisa umumkan bagaimana kita memberikan pertanyaan, mungkin lewat lewat WA ya, lewat mungkin Pak Budi bisa tuliskan. Oh, sudah ya. Pak Budi sudah tuliskan di chat itu nomor WA-nya. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, nah saya mendorong kita pertanyaannya sesuai dengan sesuai dengan yang kita bahas ya. Kalau ada hal yang lainnya yang mungkin di luar konteks ini, yang sifatnya pribadi, Bapak Ibu boleh hubungi kami, hubungi Bu Indah atau saya kalau ingin konsultasi secara pribadi, secara personal di luar topik yang kita baca. Silakan Bu Indah. Bu Indah akan melanjutkan. Terima kasih. Saya tertarik ketika membaca di ayat 1 Petrus 3 ini, ayat pertama sampai yang ayat ke-7. Ada satu nama Sarah ya, yang di situ diselipkan ya oleh Rasul Petrus ya, untuk menjadi teladan. Karena saya mempelajari kenapa ya Sarah ya berbicara tentang warisan bersama mewarisi kehidupan. Kita melihat apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan buat kepada Abraham itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang dikatakan luar biasa dan ajaib. Memang di ayat yang ke-7 ya dikatakan, dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, dengan cara yang sama pria itu harus hidup bijaksana dengan istrinya, dengan hal-hal yang cerdas, hal-hal yang dikatakan yang bijaksana itu hal-hal yang cerdas, yang menghormati wanita secara fisik karena wanita itu lebih lemah, tetapi menyadari bahwa kita memiliki warisan
memiliki suami istri ini memiliki warisan dari rahmat Tuhan, dari dikatakan kasih karunia itu adalah rahmat Tuhan. Dikatakan rahmat Tuhan itu perkenanan Tuhan yang tidak kita pikirkan, yang tidak bisa kita pikirkan, yang ajaib, yang di luar akan kemampuan pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan buat setiap pasangan suami istri. Oleh sebab itu dibutuhkan kita suami istri itu dikatakan kita mesti menjadi teman pewaris dari kasih karunia, bukan musuh. Tapi seringkali suami istri tidak bisa menjadi satu, tidak bisa menjadi teman pewaris, tidak bisa menjadi sekutu di dalam menerima akan apa yang Tuhan sudah janjikan. Oleh sebab itu banyak pasangan-pasangan berkata, kenapa ya kelihatannya janji Tuhan itu luar biasa, tapi kenapa hidupku seperti ini? Nah, mari kita belajar dari Sarah sebagai teman pewaris Abraham. Yang Tuhan sudah janjikan, keturunanmu seperti bintang di laut, engkau akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang besar, itu sesuatu yang ajaib, saudara. Nah, saya belajar ada 4 hal yang saya pelajari dari kehidupan Sarah ya, sehingga Sarah menjadi teladan ya. Dikatakan di mana wanita-wanita harus belajar menjadi seperti Sarah ya. Yang pertama adalah patuh taat kepada Abraham. Dikatakan yang ayat ke-6 dikatakan sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Nah, kita mesti belajar untuk menjadi taat kepada pasangan kita, kepada suami kita. Dikatakan taat itu mematuhi, mengikuti bimbingannya, mengakui kepemimpinannya. Nah, sangat sulit kadang-kadang kita dengan suami kita ya masing-masing ya. Saya dengan suami saya, apalagi dulu ya, saya sudah melihat baik buruknya dia dan kalau sebagai pasangan suami istri, orang bisa melihat gini, wah suamimu baik ya, ini ya, misalnya orang berkata seperti itu. Dalam hati kita, iya kamu cuma tahu kulitnya, dalamnya kamu kan nggak tahu. Aku kan tahu semua jelek-jeleknya. Nah kadang-kala ketika kita melihat segala yang buruk dari pasangan kita tidak bisa taat, kita tidak bisa patuh kepada pasangan kita. Nah padahal Sarah mengajar kita, memberi teladan, apapun yang terjadi, Sarah taat saat Sarah patuh kepada Abraham. Yang kedua, dia ada mengikuti bimbingan Abraham. Disuruh Abraham kemana, dia juga mau. Disuruh ngapusi ketika kamu bukan istriku. Kamu ngaku ya, kamu bukan istriku. Satu ketika di dalam sebuah Zoom, ada satu teman saya menyampaikan akan cerita tentang Sarah dan Abraham ini. Ada satu pertanyaan dari seorang ibu-ibu, katakan, Bu, berarti kalau suami kita nyuruh kita bohong boleh kan Bu? Karena itu Abraham juga nyuruh istrinya bohong. Saudara, memang itu case khusus. Tapi sebetulnya memang kan katakan gini, kamu bilang ya kamu tuh saudaraku. Tapi memang Sarah itu saudaranya, sepupunya Abraham. Jadi ada hal-hal yang memang di situ teman saya tuh kan sampai teman saya garuk-garuk, dia bilang, jawabnya apa ya? Jawabnya apa ya? Ketika itu memang case khusus, tapi dikatakan kita tidak membahas akan bohongnya Abraham nih, suruhannya Abraham bohong, tapi kita coba belajar melihat Sarah yang taat, Sarah yang mengikuti apa yang Abraham suruhkan. Nah itu ya. Yang ketiga, mengikuti kepemimpinan Abraham. Dikatakan gini, dari mana kita tahu dia mengikuti kepemimpinan Abraham? Dan di ayat 6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Siapa? Istri-istri, ibu-ibu yang di tempat ini, yang ada di Zoom ini, yang mengundang suaminya, tuanku, master, gitu ya. Nggak ada. Kadang-kadang manggil
paling ya, yang hehe. Dia paling sengit kalau dia paling benci kalau saya manggil gitu kan. Karena lu temen ya. Terus jadi kita kadang-kadang tidak menghargai, kadang-kadang manggil juga nama jangkarnya. Tapi Sarah ini dia mengakui kepemimpinan Abraham dengan cara dia sungguh-sungguh menghormati. Ya, kita nggak perlu mengundang suami kita, saya tidak perlu mengundang Pak Yus, Tuan Yusianto gitu ya, nggak perlu lah ya. Cukup Pak gitu ya. Tapi di situ kita mesti belajar. Sarah itu mengakui kepemimpinan Abraham. Kita mesti mengakui kepemimpinan suami kita. Kalau suami kita pemimpin di perusahaan, di kantor, di toko, di apapun, kalau engkau ingin pegawai, kalau engkau ingin orang lain menghargai kepemimpinan suamimu, hargai dulu kepemimpinan suami kita sendiri-sendiri. Jangan kita menuntut, kita tersinggung. Itu orang kok kurang ajar sama suami saya, pegawai ini kok kurang ajar. Karena pegawainya ngelihat ibu bosnya juga tidak menghargai akan suaminya sendiri. Jadi itu yang kita mesti belajar. Kita mesti belajar mengakui kepemimpinan suami kita. Hal yang keempat adalah tidak takut ancaman. Dikatakan sama seperti jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Tidak takut akan ancaman, tidak membiarkan atau mengizinkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Banyak kali di dalam kehidupan Sarah, dia ada banyak hal yang membuat dia takut. Ketika masuk di dalam daerah musuh dan dikatakan sudah orang mengingini dia sebagai raja dari musuh, itu mengingini dia sebagai permaisuri atau pasangannya, mengingini dia untuk menjadi istrinya. Saudara, saya membayangkan nih, kalau itu terjadi, saya juga takut gitu ya. Demikian juga saya percaya Sarah ketika itu dia takut sekali. Tetapi Sarah tidak membiarkan ketakutan menguasai kehidupannya dan kecemasan mengganggu hidupnya. Itu disebutkan kenapa? Karena Sarah di ayat 4 ya, itu dia memiliki roh yang tentram dan lemah lembut. Ayat 4 itu katakan wanita itu harus memiliki roh yang tentram dan lemah lembut. Kita mesti belajar dari Sarah. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah dalam hidup kita yang sepertinya berat, yang sepertinya menindih hidup kita, yang perlu sebetulnya kita tuh takut secara daging, secara manusia. Kita belajar. Kita bisa menguasai hidup kita sehingga ketakutan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Ketakutan itu tidak boleh menguasai hidup kita. Kita tidak bisa ketakutan itu muncul dari kehidupan kita. Kalau ada persoalan, pasti ada ketakutan muncul, ada kecemasan muncul. Tapi jangan kita sebagai wanita-wanita membiarkan ketakutan, kecemasan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Karena itu akan membuat hubungan kita suami istri, suami yang memiliki istri yang cemas, yang tidak memiliki roh yang tentram, yang tidak memiliki roh yang lemah lembut, pasti suaminya juga nggak akan hidupnya bahagia. Suami tidak akan bisa berdoa dengan tenang, dia akan selalu bagaimana ya istriku? Apakah istriku baik-baik saja? Selalu akan seperti itu. Nah, belajar kita untuk tidak membiarkan kecemasan, mengizinkan ketakutan ada di dalam kehidupan kita. Jadi ada 4 hal yang kita mesti belajar teladani dari Sarah sebagai ibu-ibu, sebagai wanita-wanitanya Tuhan, patuh dan taat kepada pasangan kita, kepada Abraham dikatakan Sarah ya, mengikuti bimbingan Abraham, mengikuti bimbingan suami kita. Kadang-kadang saya mungkin pernah cerita ya, saya itu orang yang nggak gampang mengikuti bimbingan suami saya, karena saya merasa saya tuh lebih pinter dari beliaunya. Merasa. Jadi kadang-kadang kalau dia ngomong gini,
Enggak lah, aku punya ide-ide yang lebih bagus gitu ya. Tapi saya membuktikan bahwa ketika saya ada di dalam bimbingannya, ada dalam pengayomannya, segala sesuatu itu menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, mengakui kepemimpinan suami, dan yang keempat, tidak membiarkan ketakutan atau mengizinkan kecemasan ada dalam kehidupan kita. Di atas semuanya ini, kita bisa memiliki hati seperti Sarah. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Wanita-wanita seperti di ayat 5. Coba munculkan ayat 5. Ya, gambar berikutnya. Nah, sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus, yang B aja ya, saya bacakan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Saudara, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan, bisa menjadi teman pewaris perjanjian seperti Sarah kepada Abraham, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Taruhkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Taruhkanlah pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada keuangan kita, bukan kepada kedudukan kita. Taruhkanlah harapan kita kepada Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita menjadi teman pewaris kasih karunia. Teman pewaris kasih karunia, teman yang akan mewarisi janji-janji Tuhan yang besar, ajaib, dan yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bu Indah Setiawati untuk sharing yang luar biasa. Nah, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Ya, silakan Pak Budi. Ya, sikap suami terhadap istri. Sikap istri terhadap suami. Nah, ini adalah beberapa poin-poin kesimpulan. Sebelum nanti kita akan masuk pada tanya jawab, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk dan banyak pertanyaan yang menarik yang saya rasa akan menolong kita semuanya. Jadi, bagaimana kalau begitu sikap istri terhadap suami? Istri haruslah tunduk kepada suaminya. Dan mengakui kepemimpinannya dalam keluarga. Istri harus berkelakuan murni dan saleh, disertai sikap lembut dan tenang. Seperti di ayat yang tadi kita baca, di dalam pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan keempat yang tadi sudah kita lewati. Ya, para istri haruslah berusaha untuk menyenangkan suaminya lebih dengan kelakuan daripada dengan kata-kata. Nah, ini adalah poin-poin sedikit kesimpulan untuk para istri. Tunduk dan mengakui kepemimpinan suaminya dalam keluarga. Tingkah lakunya, sikapnya, karakternya harus murni, saleh, lemah lembut, dan tenang. Nah, istri haruslah berusaha menyenangkan suaminya bukan dengan kata-kata. Ya, bertanyalah, buatlah survei kepada suami, pasti akan lebih suka dengan kelakuan daripada omongan daripada istri. Nah, ini adalah beberapa poin yang para istri, para ibu-ibu harus renungkan. Kemudian yang berikutnya, sikap suami terhadap istri. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana dengan sikap suami terhadap istri? Gambar berikutnya, Pak Budi. Silakan gambar berikutnya. Suami terhadap istri. Ya, ini kan sikap istri terhadap suami. Berikutnya, Pak Budi. Apakah komputernya hang? Sudah. Oke, sikap suami terhadap istri. Yang pertama, para suami harus bijaksana dan penuh pengertian. Yang gambar berikutnya. Ini yang terakhir. Nah, terima kasih. Para suami harus
bijaksana dan penuh pengertian. Hidup dengan istri mereka di dalam kasih dan keselarasan dengan firman Tuhan. Nah, saya memang mendorong, dikatakan ada poin keselarasan dengan firman Allah. Di dalam setiap kali pertemuan saya selalu ingatkan, para suami haruslah menjadi motor, menjadi pemimpin rohani. Bukan hanya pemimpin rumah tangga, tapi pemimpin rohani. Jadi para suami punya tanggung jawab sebagai imam di dalam keluarga. Kalau ada para suami haruslah yang paling rajin berdoa, paling yang rajin membaca firman, paling rajin melayani dan sebagainya, sehingga motor rohani di dalam keluarga itu suami. Suami tidak boleh menjadi beban rohani bagi istri. Karena ada juga pertanyaan-pertanyaan, Pak, bagaimana nih Pak, suamiku suruh berdoa tidak mau, ke gereja juga malas-malesan, ya tidak seperti dulu. Nah, acap kali kegelisahan dan kerisauan para istri adalah ketika suami itu tidak berperan sebagai imam di dalam rumah tangga. Tidak sebagai pemimpin di dalam pemimpin rohani di dalam rumah tangga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para bapak harus belajar dan mulai mengambil tanggung jawab. Berdoa paling banyak. Ya, menjadi pendoa syafaat bagi istri. Istri menjadi pendoa syafaat bagi suami. Ya, para ayah menjadi pendoa syafaat bagi anak-anak. Ya, jadi saya ini salah satu peran utamanya adalah pendoa syafaat bagi istri dan kedua anak-anak saya. Setiap pagi saya berdoa, selalu mereka doakan. Jadi pendoa syafaat paling utama di dalam rumah tangga haruslah suami atau ayah, bukan yang lainnya. Ya, suami ayahlah harus menerangkan kepada anak-anaknya mengenai kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, para suami harus menghormati istri sebagai teman pewaris yang setara dari kasih karunia dan keselamatan Allah. Istri harus dihormati, dipelihara. Bukan berarti seperti dipelihara hewan peliharaan, itu bukan, lalu dikandangin itu bukan, tapi dihormati, dipelihara, dilindungi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum yang lebih lemah, seorang suami harus memuji dan sangat menghargai istrinya. Sekali lagi, sangat menghargai istrinya. Pak, istri saya menjengkelkan. Katakanlah saudara tidak puas dengan istrimu, pasti ada hal baik yang dia lakukan. Mulailah menghargai hal baik yang dia miliki. Tapi kekurangannya banyak. Di mana-mana tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna. Kalau toh ada yang sempurna, menikah dengan saudara jadi rusak. Ya, tidak ada yang sempurna. Suami tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Ya, yang ada adalah bagaimana kita menghargai ya masing-masing kelebihan kita. Setidak sempurnanya kita, pasti kita ada poin yang bagus, ada hal yang baik. Sementara istri berusaha mencintai dan menolong suami sesuai dengan kehendak Allah. Lalu poin yang ketiga, para suami. Berikutnya, gambar berikutnya Pak Budi. Gambar yang ke-7. Silakan, gambar yang ke-7. Ya. Para suami harus menghindari perlakuan yang tidak adil dan tidak senonoh, perlakuan yang kasar, perlakuan yang seenak-enaknya, baik secara verbal maupun kasar secara tingkah laku maupun secara perkataan. Ya, itu kadang terjadi. Nah, para suami harus memperlakukan istri dengan baik, dengan adil, dengan baik. Ya, saya paling kadang-kadang agak prihatin kalau ada suami berjalan lalu istrinya ditinggal. Ya, saya selalu ingatkan, gandeng istrimu. Ya, jangan tinggalkan di belakang. Kalau memungkinkan naik mobil, pastikan buka tutup pintu dan sebagainya. Kita harus memperlakukan istri kita dengan hormat, dengan baik. Jangan
diperlakukan dengan seenaknya, tidak senonoh, dikasari secara kata-kata, secara kelakuan, diacuhkan, dibiarkan. Kadang-kadang saya melihatnya sampai malu, saudaraku. Tidak jarang saya melihat di tempat-tempat umum, di mall, lalu kadang-kadang yang menyakitkan itu begini. Ya, suami dengan anak berjalan di depan, istri di belakang sendirian bawa belanjaan. Itu kadang-kadang menyakitkan. Ya, kadang-kadang saya katakan, aduh, itu saya tidak hanya melihatnya. Jadi kalau saudara berjalan, suami, istri, anak, saudara harus gandeng istri. Ya, oke, anak digandeng sama-sama boleh, tapi jangan anak digandeng, istri ditinggal sambil suruh bawa belanjaan. Itu bukan contoh yang baik. Petrus menunjukkan bahwa seorang suami yang gagal hidup bersama istrinya dalam cara yang penuh pengertian dan penghormatan sebagai anak Allah akan merusak hubungannya dengan Allah dengan menciptakan suatu penghalang di antara doanya dan Allah, saudaraku. Jadi mari suami-suami, hargailah, hormatilah istrimu. Kemudian gambar yang terakhir. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang 16. Silakan Pak Budi, gambar yang ke-8. Silakan gambar yang ke-8. Hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi malam hari ini saya berharap tidak perlu ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Pak, istriku tidak sempurna, tidak ada istri sempurna. Pak, suamiku menjengkelkan, tidak ada suami ideal, tidak ada. Yang ada adalah mari kita saling menerima, kita saling menopang, kita saling mendahului. Pemulihan ini bukan dimulai dari kita. Pemulihan ini dimulai dari saya, saudaraku. Kadang-kadang situasinya tidak memungkinkan untuk bersama-sama. Tidak memungkinkan untuk bersama-sama. Nah, siapa yang sadar duluan, itu yang harus memulai. Ya, kalau dimulai, Pak, ini kita harus mulai bersama-sama. Tidak bisa dimulai dari kita. Dimulai dari saya. Kalau pada malam hari ini suami sadar, oke, dimulai dari saya. Saya harus memberikan buah-buah kehidupan kepada istriku. Istri yang lebih dahulu sadar, oke, aku tidak perlu menuntut suamiku, aku tidak perlu menuntut istriku. Yang sadar, mulailah duluan. Jangan ego loh, tapi kan keenakan dia. Saudaraku, kita menyenangkan orang yang kita kasihi, itu merupakan kesenangan tersendiri. Harus dimulai dari saya. Pemulihan itu dimulai dari saya. Jadi kalau ada suami, ada istri yang belum berperan seperti semestinya, itu bukan halangan untuk mulainya sebuah pemulihan. Tapi bisa dimulai dari saya. Kemudian salah satu poin yang terpenting adalah, ya, karena dalam pertanyaan-pertanyaan ada banyak ketidakpuasan terhadap suami dan istri. Nah, saya berikan satu poin bagus yang terakhir. Jadilah pendoa bagi pasanganmu. Jadilah pendoa syafaat bagi pasanganmu. Saya tahu setiap pagi Bu Indah mendoakan saya. Dan saya juga beritahu Bu Indah bahwa saya setiap pagi itu mendoakan dia. Alih-alih saya jengkel kepada dia. Alih-alih saya tidak puas dengan dia. Alih-alih saya menggerutu terhadap dia. Setiap hari saudaraku, saya syukuri. Saya syukuri untuk semua apa yang dia sudah lakukan, untuk perannya terhadap saya dan anak-anak. Dan saya doakan supaya makin lebih-lebih lagi. Dan kalau toh ada kekurangan, saya tahu istri saya ada kekurangan. Ibu Indah tahu saya banyak kekurangan. Bagaimana cara menutupnya? Jangan menuntut. Ya, jangan menuntut. Tidak ada seorang yang suka dituntut. Begitu dituntut, dia akan mencari pengacara, dia akan tuntut balik. Dia akan tuntut balik. Tapi kalau saudara mendoakan. Jadi satu poin penting, jadilah pendoa syafaat bagi keluarga kita. Tidak peduli suami atau istri. Amin.